Baik, anak-anak sekalian sehat? Ada yang bermasalah dengan kesehatannya? Tidak ada ya? Terbukti kalian sudah hadir di pagi. Cuma saya tidak agak kurang ini. Ada banyak teman yang kursi yang kosong ini. Mungkin mereka merasakan nikmat liburan. Karena sudah 1 minggu lebih. Iya, seminggu lebih. Ini sudah masuk hari Rabu. Berarti insya Allah aktivitas sekolah hari Senin depan ya, hari Senin depan. Baik, sebelum kita mulai, tanpa saya tunjuk, salah satu dari kalian, perwakilan kalian untuk memimpin dulu doa supaya pembelajaran kita hari ini punya nilai berkah. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa secara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Sebentar itu saya bagi dulu absennya karena pertemuan kemarin kita tidak sempat bagi absen. Walaupun setelah pertemuan Bapak sempat ingat. Jadi sebelum ini kelupaan, saya mohon diisi absen. Karena pertemuan kemarin tidak sempat terisi. Dilupa kemarin karena terlalu serius. Baik, sekedar pengantar anak sekalian untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan PPN yang pertama kita belajar tentang bagaimana cara menginstalasi jaringan kabel. Kemudian di pertemuan yang kedua kita berbicara tentang instalasi jaringan nirkabel. Lanjutan dari materi elemen teknologi jaringan kabel dan nirkabel di kurikulum Merdeka di tahun kedua sekolah kita, di tahun ketiga sekolah kita ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka khusus untuk elemen teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Untuk tema yang ketiga itu berbicara tentang perawatan dan perbaikan jaringan kabel. Sementara tema yang keempat yang akan kita pelajari juga pada pertemuan berikutnya di PPL 2 yang kedua itu berbicara tentang instalasi jaringan perawatan dan perbaikan jaringan kabel. Untuk tema perawatan dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perawatan dan perbaikan jaringan kabel. Oke. Saya ingatkan dari materi kemarin terutama di instalasi jaringan kabel, kalian sudah belajar tentang membuat mengkonfigurasi membuat jaringan kabel lengkap, mengklik, kemudian lalu mengujinya menggunakan tester, dan saya yakin kalian semua sudah paham ya. Itu bisa dibuktikan dengan hasil pengujian kalian, semuanya benar. Walaupun pada saat mengisi tes materi terakhir itu ada beberapa yang kurang sempurna jawabannya. Tetapi kalau dari rentang nilai masih masuk dalam kategori tuntas. Walaupun kurikulum Merdeka tidak mengenal istilah tuntas. Kurikulum Merdeka itu hanya mengenal apakah kompetensi kalian tercapai atau tidak tercapai. Oke, ada materi apa ya materi? Saya belum bagi grup ya. Ya, sebanyak pembagi di grup materi untuk pertemuan kita ini adalah perawatan dan perbaikan jaringan kabel. Ya, Bapak juga akan tampilkan sebentar semacam slide yang mungkin dia sifat gas-gas besarnya saja ya. Jadi kalian nanti mengeksplor dari materi yang Bapak nanti bagikan di grup. Dari materi yang Bapak bagikan di grup nanti itu silakan kalian mengeksplor apa-apa dari materi itu yang kira-kira memancing rasa penasaran kalian untuk tahu lebih. Silakan buat pertanyaan sebanyak mungkin ya. Sebentar kita akan diskusikan ya, maksimal minimal. Ada yang punya usul? 3. Kelompok lain 5. Wah, saya pun yang bilang 5. Dina 6. 2.
Oke, jadi minimal 3 ya. Jadi masing-masing kelompok minimal 3. Dan dari materi yang sebentar dibagikan, ya silakan baca, karena kita sekarang ini adalah pembelajaran yang sedikit berbeda dengan pertemuan kedua. Kita masuk ke model pembelajaran problem based learning. Jadi sedang mungkin kita banyak mencari permasalahan dari referensi yang kita baca, lalu kemudian kita coba mencari solusinya dari referensi itu. Kalau juga masih kurang, nanti kalian bisa cari dari sumber mana saja, bebas. Sebentar saya kasih akses di internet. Karena kalian akan membuat daftar pertanyaan, silakan gunakan kertas ini untuk membuat daftar pertanyaan yang sudah kalian sepakati tadi. Lalu kita sebentar diselesaikan. Ya baik, Bapak antarkan dulu materi sedikit tentang perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan kabel, karena slide ini gabung antara kabel dan kabel, jadi kita fokus ke jaringan kabelnya aja dulu. Ya, nanti pertemuan nanti rencana kedua yang mungkin kita akan adakan beberapa hari ke depan, baru kita berbicara tentang nilai kabel. Jadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di awal, yang kalian nanti fokus itu silakan mencari masalah kaitannya dengan apa saja yang berhubungan dengan jaringan kabel. Kemudian tidak berfungsinya komponen pada perangkat. Karena ini berbicara progres, kita lewatkan. Perangkat software. Perangkat software. Perangkat software yang kaitannya dengan apa namanya? Dengan jaringan apa yang kalian ketahui? Di kelas 10 kan sudah diajarkan software jaringan yang biasa digunakan dalam jaringan. Apa contohnya? Hah? Iya, aplikasi apa? Hah? Aplikasi home. Yang mana? Aplikasi home. Oh, Google Chrome maksudnya. Aplikasi untuk browsingnya. Kalau aplikasi untuk jaringannya, misalnya kita membahas proyek yang komputer berbasis Islam, aplikasi apa yang bisa kita gunakan? Di depan nota aplikasi komputer itu kan ada semua. Softwarenya, perangkat sistemnya apa biasanya kita gunakan? Windows. Windows itu kan di dalam sudah ada penyelamatan, ya. Sudah ada, kalau kita mau setting SSH-nya, kita mau setting FTP-nya atau yang lainnya, itu sudah lengkap. Aplikasi lain apa? Software lain apa? Software sistemnya lain apa yang biasa menggunakan selain Windows? Linux. Apa lagi lain? Banyak sekali, sangat banyak ya. Unix. Ada masalah? Ada? Alhamdulillah. Bang Ijo. Di Bang Ijo. Ini ada KPD. Bang Ijo. Bang Ijo. Ada. Bahwa barang
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi jaringan kabel dan kabel. Pertama, bagaimana secara kita mengetahui bahwa perangkat jaringan kabel yang sudah digunakan sudah membutuhkan perawatan atau perbaikan. Mana yang menurun jika koneksi atau kecepatan jaringan jadi lambat atau tidak konsisten secara tiba-tiba. Bisa jadi ada masalah pada perangkat jaringan kabel. Koneksi yang tidak stabil atau terputus. Jika koneksi jaringan yang sering terputus atau tidak stabil, hal ini bisa menunjukkan ada masalah pada perangkat jaringan yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pula akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa perangkat jaringan harus dilakukan perawatan? Kenapa di bawah waktu semestinya dilakukan perawatannya? Dan pada bagian apa saja? Perawatan terhadap perangkat jaringan wajib dilakukan supaya jaringan komputer yang terbangun selalu terhubung dan dapat beraktivitas yang lancar. Baik, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Manakah yang lebih efektif antara pengguna jaringan nirkabel dan jaringan kabel? Jawabannya jaringan kabel yang berkinerja lebih baik daripada jaringan nirkabel. Ini karena gangguan yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi jaringan nirkabel. Memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah elektrisitas saling tidak cukup dan terjadi dalam jaringan komputer. Penyebabnya bisa karena saling pada komputer masih dalam mode instabil. Apa itu mode instabil? Stabil dalam dunia teknologi adalah proses membuktikan sesuatu seperti khususnya bagian dari mesin. Jadi beberapa menit lagi pertemuan pembelajaran kita akan segera selesai. Sekitar mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Sebelum masuk kita tutup ini, ada yang paling terakhir kita masuk ke asesmen rumah tim. Kalau sudah dikumpul bareng dengan KTP-nya ya,